Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Annisa dengan NIM D1012111021 dari kelas Perencanaan Transportasi Wilayah dan Kota A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan judul dan materi dari tugas saya, yaitu mengenai kekurangan pada bus Trans Maminas Hatta sehingga beberapa masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum lain. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakangnya, yaitu uh, mengenai tingkat kesesuaian antara harapan dan kepuasan yang dirasakan penumpang Taman Bus Makassar, yang dapat menentukan tingkat kepuasan penumpang terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Taman Bus Makassar. Namun masih adanya keluhan dari beberapa pengguna mengenai fasilitas yang terdapat pada Taman Bus Makassar. Salah satunya adalah posisi hand grip yang terlalu tinggi. Sebagai moda transportasi baru, Taman Bus Makassar tentunya perlu untuk terus memperhatikan kepuasan penumpangnya sehingga bisa mempertahankan pelayanan bagi kelancaran pengoperasiannya. Selanjutnya mengenai bus Transmaminasata atau teman bus. Pada tahun 2021 di Kota Makassar telah tersedia transportasi ekonomis, mudah, andal, dan nyaman atau teman bus. Teman bus merupakan implementasi program by the service dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengembangkan angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan yang menggunakan teknologi telematika yang andal berbasis non-tunai untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan mobilisasi penumpang. Sesuai dengan namanya, tujuan utama dari teman bus ini adalah memberikan transportasi yang ekonomis, mudah, andal, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya mengenai gambaran koridor bus Transmamnesata. Eh, Teman Bus Makassar ini menyediakan sebanyak 87 unit dengan rute layanan di 4 koridor, yaitu yang pertama ada koridor 1 dari Panakukang Square menuju Pelabuhan Galesong, koridor 2 dari Mall Panakukang menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, koridor 3 dari Kampus 2 PNUP menuju Kampus 2 PIP. Yang keempat, koridor 4 dari kampus Teknik Unhas Goa menuju Panakukang Square. Selanjutnya, eh, gambaran yaitu standar pelayanan minimal angkutan umum yang saya ambil dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek keamanan, kedua aspek keselamatan, ketiga kenyamanan, empat keterjangkauan, lima kesetaraan, dan enam aspek pelayanan. Selanjutnya eh, hasil hasil analisis survei yang saya lakukan. Survei yang saya lakukan ini ialah observasi atau pengamatan dan berdasarkan pengalaman dari saya dan beberapa teman. Eh, Terdapat beberapa alasan masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum dibandingkan bus Transmagna. Di antaranya yaitu satu, mengenai waktu tempuh yang lebih lama. Alasan beberapa orang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum lain ialah karena perjalanan ke kantor lebih singkat atau ke sekolah lebih singkat hanya dengan memerlukan eh, setengah dari waktu transportasi publik. Yang kedua, ada rute yang terbatas. Rute yang terbatas ini disebabkan oleh penataan kota yang belum menerapkan Transit Oriented Development atau TOD. Masih teracapnya guna lahan di Makassar ini menyebabkan bus Transmamina 1 tidak dapat menjangkau semua sisi kota Makassar. Dan dengan terbatasnya rute Transmamina 1 ini, maka orang-orang lebih memilih orang-orang yang memiliki tujuan atau destinasi lain yang tidak dijangkau oleh bus Transmamina ini akan memilih kendaraan pribadi atau transportasi umum lain. Yang ketiga ada mengenai metode pembayaran cashless. Metode pembayaran dengan e-money yang sudah maju ini eh,
merupakan hal positif atau poin plus yang sejalan dengan majunya teknologi. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui bagaimana menggunakan e-money. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih ada masyarakat yang memilih menggunakan transportasi lain, terutama di kalangan orang tua. Selanjutnya, mengenai solusi yang dapat saya berikan. Menurut saya, solusi yang dapat saya berikan ialah penerapan TOD atau Transit Oriented Development. Sebab dengan diterapkannya TOD di Makassar atau kota lain, maka masalah waktu dan rute yang terbatas tadi bisa diatasi dengan baik. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.